Pernah nggak teman-teman pas lagi mandi tiba-tiba dapat ide konten yang ya jenius banget lah. Ide yang bikin kamu mikir, wah kalau saya bikin video ini kayaknya bakal viral deh. Tapi pas kamu keluar dari kamar mandi terus duduk depan kamera dan pencet tombol record, tiba-tiba otak kamu ngeblank nih teman-teman. Ide yang tadinya kelihatan keren mendadak berubah jadi garing, kaku, dan ya berantakan lah. Akhirnya videonya nggak pernah jadi dan kamu cuma berakhir di notes HP. Kalau kamu sering ngalamin ini nih teman-teman, kayaknya kamu lagi terjebak di dalam the execution gap. Kamu ngerasa udah kerja keras, otak kamu capek, tapi pas dicek nggak ada satu video pun yang jadi dan diupload. Banyak nih konten kreator pemula atau admin medsos yang mikir kalau masalah mereka itu adalah kurang kreatif atau nggak punya bakat. Nah di sini saya mau ngelurusin nih teman-teman kalau itu semua salah besar. Di video kali ini kita akan bongkar rahasia kok bisa sih ada sosial media spesialis yang bisa seproduktif itu. Dan kenapa mereka nggak pernah nyatet ide kontennya cuma di notes HP. Saya bakal tunjukin ke teman-teman semua gimana caranya ngerubah diri kamu dari konten kreator yang random dan cepet burn out jadi konten kreator yang lebih disiplin. Halo semuanya, saya Mas Wira dari Buat Mudah. Teman-teman jangan anggap remeh masalah ide ambiar yang ini. Industri ekonomi kreator saat ini lagi nggak baik-baik aja sih teman-teman. Berdasarkan riset industri terbaru, 78% kreator melaporkan mengalami kelelahan mental atau burnout tingkat tinggi. Lonjakan tertinggi itu justru terjadi di kelompok mid-tier kreator lah, yang pengikutnya sekitar 50.000 sampai 500.000. Kenapa? Karena mereka kerja sendirian atau soloran, tanpa punya infrastruktur tim buat ngelola beban kerja. Malah, laporan dari Billion Dollar Boy nemuin kalau 52% kreator mengalami burnout langsung akibat karir mereka. Dan 37% diantaranya aktif mikir buat pensiun dini alias ya keluar dari industri inilah. Berdasarkan riset kesehatan mental kreator dari C4MH, ditemukan bahwa 65% kreator mengalami obsesi berlebih dan kecemasan akut terkait metrik performa konten mereka di Instagram dan TikTok. Bahkan 62% diantaranya berada di fase burnout tingkat tinggi akibat nggak bisa lagi mengambil jeda buat libur nih teman-teman. Terus kenapa ini bisa terjadi? Coba kita bedah alokasi waktu kamu lewat sebuah perbandingan yang sederhana teman-teman. Kreator mandiri itu rata-rata buat syuting, record, mungkin butuh waktu 1-2 jam lah. Tapi proses editing, mikir caption, nyari sound, dan pasca produksi itu bisa makan waktu ya kurang lebih 6-10 jam lah per konten. Artinya, 80% waktu kerja kamu habis buat ngurusin operasional taktis yang bikin kamu kelelahan. Dan kamu cuma punya sisa 20% buat riset ide sama berpikir kreatif. Kamu menghabiskan 40-80 jam per minggu cuma buat ngurusin siklus hidup konten dari hulu ke hilir. Padahal 48% kreator itu emang beroperasi sendirian atau tanpa tim teman-teman. Inilah kondisi bottleneck tanpa delegasi tugas yang bikin fase kreatif kamu mengalami crash. Biar kamu lebih paham, saya kasih analogi sederhana ya. Konten tanpa sistem itu kayak kamu jadi tukang jahit baju custom lah. Tiap ada orderan masuk, kamu baru repot nyari kainnya di gudang, nyari guntingnya yang kelipet di kolong meja, nyari kancing yang hilang entah kemana, dan nyari semua bahan-bahan yang tercecer di sana-sini. Kamu bikin satu baju aja bisa lama banget, dan itu ya impulsif lah. Terus hasilnya udah stres, capek, cuma bisa nyelesain satu baju dalam seminggu. Beda nih ceritanya kalau kamu punya sistem kerja kayak pabrik konveksi premium lah. Kayaknya udah di-prep, polanya udah dicetak massal. Alat-alatnya udah terstandarisasi di mejanya masing-masing. Nah, begitu mau masuk produksi, kamu tinggal pasang polanya. Dalam satu hari, kamu bisa ngasilin puluhan baju tanpa kecapean. Dan ini mirip sama bikin konten, teman-teman. Kalau kamu kreator yang mikir, hari ini enaknya bikin konten apa ya? Terus kamu nulis di skrip, syuting, dan edit di hari yang sama. Wah, itu adalah resep buat burnout secara cepat. Akibat memposting tanpa sistem operasional yang rapi, data menunjukkan 90% kreator baru mengalami burnout cepat dan pertumbuhan audiensnya mendatar alias flatline. Dalam waktu ya kurang dari 2 tahun lah. Bahkan, data dari Creator IQ menegaskan bahwa perubahan algoritma platform dan volatilitas jadwal tayang
adalah hambatan nomor satu yang membunuh pertumbuhan bisnis sampai 18%. Ditambah lagi, fakta industri menunjukkan bahwa 90% kreator pemula gagal total di tahun pertama. Bukan karena kontennya jelek nih teman-teman, tapi karena mereka terjebak dalam beginner's paradox atau kehabisan energi karena proses produksi yang nggak konsisten dan nggak memiliki sistem kerja. Mereka nggak punya konten kalender, pengerjaan selalu last minute yang berujung pada kegagalan upload dan kebocoran pendapatan karena kontrak brand dibatalkan akibat performanya drop. Salah satu cara baru yang dilakukan admin medsos profesional adalah sistem batch production. Mereka memisahkan hari buat riset ide, hari buat nulis skrip, dan hari buat syuting. Dan semua alur itu nggak ditaruh di notes HP, tapi dikunci dalam satu pintu database yang terintegrasi, teman-teman. Terus database yang terintegrasi itu gimana sih? Nah, sebelum masuk ke detail strateginya, pastikan kamu udah subscribe channel Buat Mudah, biar dapetin strategi konten yang lebih produktif. Oke, lanjut. Biar kamu bisa punya pusat kendali visual atas waktu kerja kamu, langkah pertamanya adalah stop pakai notes HP. Pindahin semua ke dalam master dashboard yang bisa kamu cek bersama-sama. Kamu bisa pakai Notion atau Google Sheet. Kalau dibuat mudah sendiri nih, saya dan tim menggunakan alur kerja sistemis di Notion yang membagi produksi konten jadi 5 tahap yang cukup jelas. Tahap pertama adalah backlog ide. Tempat ini jadi penampungan mentah, teman-teman. Ide dari kamar mandi tadi langsung saya lempar ke dashboard tersebut. Jadi jangan dipikirin dulu kemasannya, yang penting taruh aja dulu. Yang kedua adalah scripting and calibration. Tahap di mana ide mentah ini distrukturkan pakai rumus hook dan dikalibrasi. Kemudian yang ketiga adalah recording and QC. Ada hari khusus di mana saya dan tim cuma fokus nyalain kamera dan syuting untuk 6-10 konten ke depan loh. Kemudian yang keempat adalah editing. Di sini kami fokus buat editing semua video yang udah disuting dan bikin prioritas editing sesuai dengan periode postingnya. Dan yang terakhir adalah schedule. Kontennya udah siap tayang, langsung aja dijadwalin. Habis itu bisa ditinggal tidur atau nyari ide buat konten berikutnya. Nah, dengan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil seperti ini nih, otak kamu nggak dipaksa untuk mikir kreatif sekaligus mikir teknis dalam satu waktu yang sama. Dan ini bisa memotong birokrasi waktu produksi kamu dari yang tadinya berhari-hari nih, jadi hitungan menit, teman-teman. Kamu nggak perlu lagi ngadepin stres operasional karena semua tenggat waktu yang terpantau secara visual dengan rapi. Nah, menurut teman-teman, mau nggak sih selamanya kejebak di sebuah siklus ilusi sibuk atau ngetik seharian tapi ya rekeningnya masih kosong karena kontennya juga nggak pernah konsisten. Jadi stop lah buat kerja bakti bareng algoritma platform. Saatnya ubah cara pandang kita, cara ngonten kita dari yang random dan bikin burnout jadi lebih disiplin. Dan biar lebih disiplin lagi, kamu bisa rencanain kontennya pakai content plan dari Buat Mudah. Content plan ini kami desain dari template Notion yang udah siap pakai biar kamu bisa memotong waktu operasional dan menyelamatkan produktivitas kamu. Mau kamu sebagai konten kreator pemula yang mulai dari nol, atau kamu adalah admin agensi yang udah kewalahan nih megang belasan endorse, semua keributan operasional itu bisa dibuat mudahkan dengan sistem ini. Kalau kamu tertarik, klik aja link di deskripsi video ini dan mari buat bisnis kamu jauh lebih mudah. Saya Mas Wira, sampai ketemu di video berikutnya. Nggak usah ribet, dibuat mudah aja.